KPK memberikan keterangan setelah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Senin 13 Januari 2025. Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam terkait 2 kasus yang menjeratnya, yakni kasus suap dan perintangan penyidikan. Meski sudah diperiksa dan statusnya sebagai tersangka, Hasto tidak ditahan oleh penyidik KPK. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengatakan, penyidik menilai belum diperlukan penahanan terhadap Hasto. Namun, bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat berkas Hasto siap untuk dilimpahkan ke persidangan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang disangkakan ke Hasto. Tessa juga menjelaskan fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang sudah hadir maupun yang akan dipanggil kemudian terkait 2 perkara tersebut. Selain itu, KPK juga menghormati tindakan hukum Hasto yang mengajukan pra-peradilan. Tessa mengatakan pihak KPK juga akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Pihaknya yakin proses penyidikan dan penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. Secara umum yang bersangkutan tentunya diminta keterangan seputar dokumen barang bukti elektronik maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa, tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Kenapa sudah ditahan? Ya, hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ini pemanggilan Pak Haka selanjutnya menunggu itu. Ya, kalau pemanggilan saudara Haka kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya, pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya. Terkait presiden yang disita soal pencalonan itu, apakah sudah menyusunnya apa ya Pak? Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, rekan-rekan bisa bertanya, namun karena penyidikan ini juga masih berlangsung, sebagaimana banyak dari rekan-rekan meminta penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk, maupun hal-hal lainnya. Rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Namun penyidik saat ini belum bisa membuka
apa isinya, karena masih bersifat rahasia, dan itu kalau di tingkat penyidikan baru bisa ditunjukkan kepada yang pertama, itu kepada penguasa barang yang pertama. Yang kedua, kepada saksi-saksi yang diduga mengetahui perihal alat bukti yang disita tersebut. Jadi di tingkat penyidikan baru sebatas itu. Rekan-rekan dan masyarakat baru bisa mengetahui apa isi, baik itu catatan maupun flash disk maupun mungkin ada laptop, barang bukti elektronik lainnya, nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, soal peradilan ini apakah bakal datang pada saat sidang perdananya? Ya, KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka Saudara HK untuk mengajukan pra peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka Saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Demikian. Mas, pihak PDIP menyebut HK punya senjata untuk memenangkan praper di PN Jaksel. Itu KPK seberapa yakin sih bukti yang dimiliki untuk menjerat HK itu kuat gitu? Bicara soal praper. Ya, kita kalau berbicara pra peradilan ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka Saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti, nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Mas, kan HK dan kuasa hukumnya juga mengusulkan penundaan pemeriksaan sampai hasil praper. Itu KPK menyikapinya bagaimana, Mas? Ya, atas permohonan tersebut, info yang kami dapatkan dari penyidik bahwa permohonan itu ditolak. Ya, prosesnya tetap berlanjut. Apakah nanti Saudara HK akan dilakukan pemanggilan selama proses pra peradilan, itu nanti dikembalikan kepada penyidik lagi. Intinya permohonan sudah diterima, tetapi tanggapan dari KPK itu ditolak. Kenapa begitu? Ya, karena proses peradilan itu merupakan satu ranah tersendiri, ya, dan proses penyidikan itu ranah tersendiri. Jadi ini tidak bisa dicampurkan, tidak bisa disatukan. Tidak berarti kalau proses peradilan itu berjalan maka penyidikan berhenti. Tidak. Proses penyidikan tetap berjalan. Bila yang bersangkutan mengajukan untuk tidak dipanggil terlebih dahulu, itu merupakan hak tersangka ya, untuk mengajukan, tetapi penyidik juga memiliki kewenangan apabila ingin memanggil, dan seandainya
proses tersebut digunakan sebagai alasan untuk tidak hadir, kemungkinan besar penyidik akan menilai itu bukan menjadi salah satu alasan yang patut dan wajar. Demikian. Mas, itu kan suratnya ditujukan untuk pimpinan KPK. Nah ini yang menolak ini pimpinan atau penyidik, Mas? Yang menginfokan ke saya adalah penyidik, tentunya setelah berkoordinasi dengan atasan, dalam hal ini Direktur Penyidikan, Deputi Penindakan, termasuk dengan pimpinan. Ya. Mas, tadi ini kan terkait banyak menanyakan soal materi, tapi saya ingin menanyakan di luar materi. Hasto ini dipanggil, kalau dipanggil dia 10 kali, masalah data itu sekitar lebih dari 5 kali. Dari pertama datang, terus keluar, dia selalu bicara. Tapi hari ini ketika keluar, dia tidak bicara sama sekali. Kira-kira apa sih yang diomongin penyidik sehingga dia tidak bicara hari ini? Apa kiatnya? Apa yang disampaikan penyidik sehingga Hasto tidak bersuara hari ini? Ya, saya tidak bisa menduga-duga ya apa yang disampaikan penyidik. Mungkin beliau sedang kurang enak badan sehingga tidak memiliki keinginan untuk berbicara kepada rekan-rekan dan diwakili oleh kuasa hukum. Apakah ada pembicaraan yang membuat saudara HK tidak ingin berbicara kepada teman-teman jurnalis? Tentunya ini menjadi ranah materi penyidikan. Saya tidak bisa membuka itu karena penyidik juga tidak memberikan delegasi atau kewenangan kepada saya untuk menyampaikan hal tersebut. Demikian, Mas Mario. Apakah memang sudah kehabisan penggunaan hak ingkar 184 yang dimiliki Hasto sehingga tidak bisa menyampaikan? Datang dia ngomong, keluar tidak ngomong. Kira-kira kiat apa yang disampaikan penyidik sehingga tidak bersuara dari sebelum itu ngomong terus? Kira-kira apa sih? Cluenya aja lah minimal. Ya itu kembali lagi saya tidak bisa sampaikan cluenya karena belum dapat clue. Mungkin rekan-rekan bisa bertanya kepada kuasa hukum lebih lanjut ya, atau ke saudara HK langsung. Apakah ada hal-hal tertentu yang membuat yang bersangkutan tidak ingin berbicara kepada rekan-rekan jurnalis pada saat selesai dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka? Demikian. Mas, tadi Pak Mahfud juga menyebut ada kesepakatan dari kuasa hukum dengan tim penyidik terkait materi pemeriksaan. Kesepakatan apa itu, Mas? Apakah terkait tidak membongkar materi pemeriksaan gitu? Kesepakatan apa ya? Pak Mahfud menyebut itu tadi. Ya, maksudnya kesepakatan apa? Yang disampaikan oleh saudara Mas. Istilahnya terkait materi pemeriksaan ada kesepakatan dengan tim penyidik dan ini kita tanyakan kepada tim penyidik lagi. Itu konteks kesepakatannya itu soal apa itu? Saya juga baru tahu ini ada kesepakatan yang disampaikan sama Mas Rizky ya. Ya, tentunya penyidik dalam hal ini Satgas yang menangani perkara termasuk yang melakukan pemeriksaan bekerja secara profesional, prosedural dan proporsional. Ya, saya kurang memahami apa yang dimaksud kesepakatan oleh saudara Magdir. Apakah beliau mungkin menyampaikan terkait surat pengajuan tadi yang disampaikan salah satu rekan jurnalis bahwa tidak akan dilakukan pemeriksaan? Kalau itu sudah saya jawab bahwa proses penyidikan tetap berjalan. Ya. Artinya KPK menolak pengajuan tersebut. Namun, apakah penyidik akan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan selama proses peradilan berlangsung atau setelah itu, tentunya kita kembalikan kepada penyidik. Demikian. Ada diperbolehkan nggak sih atau dimungkinkan nggak sih ketika proses pra-peradilan yang bersangkutan dipanggil terus ditahan? Ini kan Anda sebagai mantan penyidik juga memiliki referensi ketika penanganan yang pra-per gini. Kira-kira gimana? Ya, jadi mungkin ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa proses penyidikan dan proses pra-peradilan itu berdiri sendiri-sendiri. Ya, tidak ada berkaitan secara langsung
Jadi dalam proses peradilan penyidikan tersebut saksi-saksi bisa tetap dipanggil, penyidik masih bisa melakukan penyitaan maupun proses-proses penyidikan lainnya, termasuk salah satunya penahanan. Kalau berbicara memungkinkan atau tidak, memungkinkan. Apakah dilakukan atau tidak, itu dikembalikan kepada penyidik nanti, termasuk jaksa. Di KPK ini, di mana penyidikan dan penuntutan berada di satu atap, penyidik dan jaksa penuntut umum ini bekerja sama dan saling memberi masukan. Kapan sebaiknya tersangka ini ditahan? Bagaimana alat bukti dalam pemenuhan unsur perkara? Ini menjadi salah satu kekuatan di KPK hingga pada saat perkara ini dilimpahkan ke persidangan nanti, untuk conviction rate-nya ini 100% atau mendekati 100% kalau melihat histori putusan pengadilan untuk perkara yang diajukan oleh KPK sampai dengan saat ini. Jadi kembali menjawab pertanyaan Mas Mario, itu dimungkinkan, tetapi apakah akan dilakukan nanti kita kembalikan prosesnya ke penyidik nanti. Mas, ini untuk mempertegas saja, untuk memilah dua kasus yang disangkakan terhadap tersangka HK. Dalam 1 atau 2 pekan kebelakang ini kan lebih pada pendalaman terkait dugaan PAW di Kalimantan. Hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap Octavianus Hakim atau siapa lah, Stefanus Hakim, dan satu lagi juga berkaitan soal anggota PAW di Kalimantan. Apakah memang akan ada konfrontir rencananya hari ini jika hakim sendiri hadir? Pertama, terus kedua, apakah memang dalam 1 atau 2 minggu kebelakang ini lebih fokus terhadap dugaan suap PAW di Kalimantan itu? Monggo, Mas. Ya, penyidik mendalami semua hal, terutama yang memang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan unsur perkara. Jadi sebagaimana rekan ketahui, ada 2 perkara yang disangkakan oleh kepada saudara HK, dalam hal ini suap saudara Harun Masiku kepada saudara Wahyu Setiawan, dan juga menghalangi penyidikan. Jadi pemanggilan penyidik terhadap saksi-saksi ini tentunya berputar pasal yang disangkakan maupun objek perkara yang disangkakan kepada saudara HK. Apakah saksi-saksi yang dipanggil ini ada kaitan langsung? Tentunya penyidik memiliki penilaian tersendiri, bahwa termasuk salah satunya saudara Maria Lestari, ya, maupun KPU, bahwa saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian atau setidaknya petunjuk terhadap perkara yang sedang disangkakan untuk bisa menguatkan perkara ini, sehingga nanti pada saat perkara ini disajikan di persidangan akan meyakinkan hakim bahwa memang benar perbuatannya ada, didukung dengan alat bukti yang nanti akan disajikan oleh rekan-rekan jaksa penuntut umum. Terakhir, Mas, kira-kira persiapan apa yang dilakukan KPK sendiri untuk menghadapi peradilan ini? Karena bau-baunya ini agak-agak lolos. Kira-kira antisipasinya atau bahkan formulasi apa yang disiapkan KPK untuk menghadapi peradilan? Ya, KPK selalu menyiapkan diri karena pengajuan pra peradilan ini bukan hal yang pertama, ya. Ini KPK sudah sering di-challenge oleh para tersangka melalui pra peradilan. Tentunya rekan-rekan kita di Biro Hukum sudah menguasai hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk menghadapi proses pra peradilan, dengan berkoordinasi dengan
penyelidik berkoordinasi dengan penyidik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.